Halo semuanya, welcome to Rutal, Ruang Digital. Bersama gue Susi di acara podcast yang paling kece, keren, dan so asik yang akan membahas isu sosial, terutama dalam ruang lingkup dunia digital. Dan gue akan membahas tentang kehilangan privasi di era digital. Kenapa gue bahas hal ini? Karena beberapa bulan ini di negeri kita tercinta banyak berita isu kebocoran data dalam digital. Dan yang terbesar kebocoran data BPJS. Itu kira-kira kebocoran data tersebut karena apa ya dan untuk apa? Apa untungnya buat mereka? Dan apakah ada cara legal untuk mendapatkan privasi orang? Nah, untuk hal-hal yang membuat kita bingung tentang kehilangan privasi, kebetulan gue ada narasumber yang sudah 7 tahun di dunia digital. Semoga bisa membantu untuk hal yang berkaitan tentang kehilangan privasi di era digital. Halo Kak Ardi, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih dekat dengan yang mendengarkan podcast ini? Halo semua, perkenalkan nama saya Ardi Salinggi. Saya adalah seorang digital marketing dari sebuah digital agency yang berada di Jakarta. Kita kan akan membahas tentang kehilangan privasi di era digital nih. Iya, Menurut Kak Ardi, kenapa sih privasi kita bisa sampai hilang di era digital ini? karena di era digital saat ini, data itu sangat penting untuk suatu perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang digital. Biasanya mereka akan menggunakan data kita untuk mengembangkan aplikasi sendiri, mau ke arah mana, dan arah strategi perusahaannya. Kalau boleh tahu, data apa saja sih yang diambil Kak Ardi? Kalau untuk data yang diambil, itu tergantung dari aplikasinya tersebut aplikasi apa. Tapi kalau kita membicarakan secara general ya, biasanya itu yang diambil adalah nama, umur, gender, interest, location, dan lainnya. Oh, jadi itu tuh data yang biasa kita gunakan untuk pendaftaran ya? Iya, Nah, setelah kita mendaftar, saat kita menggunakan aplikasinya, apakah ada data yang diambil juga Kak Ardi? ada. Kalau boleh tahu itu apa ya? Ya, macam-macam sih. Tapi kalau misalnya kita membicarakan sosial media ya, itu tuh biasanya mereka tuh akan mengambil data dari histori kita. Histori di sini tuh mulai dari histori lokasi, apa yang kita suka, apa yang kita tonton, apa yang kita ketik, dan lain-lainnya. Kalau Kak Ardi sendiri kan bagian digital marketing ya. Kalau di perusahaan Kak Ardi sendiri, data kayak gini tuh digunakan untuk apa sih? Kalau di digital marketing sendiri, itu biasanya kami akan menggunakan untuk menampilkan iklan. Kayak misalnya begini, eh, kita misalnya menjual produk baju, tapi di isinya itu Blackpink. Nah, itu kan akan meningkatkan presentasi penjualan kan kalau misalnya kita nampilin ke orang-orang yang suka Korea atau suka Blackpink. Nah, data itu tuh kita pakai buat menentukan arah iklannya. Kan nggak mungkin juga kalau kita tuh ngiklan kaos Korea itu tapi iklannya itu ke anak-anak metal, itu pasti nggak bakal ada yang beli kalau kayak gitu. Kalau boleh tahu datanya itu didapat dari mana ya? Dan kisaran berapa? Kalau untuk datanya sendiri sih itu biasa kita dapatkan dari pihak developernya, dan itu gratis. Kita tuh akan dikenakan biaya kalau misalnya kita mau menampilkan iklan. Dan kalau misalnya untuk datanya sendiri ya, itu lumayan rinci juga sih. Kayak misalnya gini, saya tuh bisa tahu kalau misalnya tuh di Bogor, umur itu rata-rata tuh umurnya berapa. Terus kita bisa tahu juga orang-orang Bogor ini tuh interestnya tuh apa. Apakah mereka cenderung suka belanja online, nonton film Korea atau apa. Nah, itu kita bisa lihat secara gratis. Dan biasanya tuh kalau kita udah lihat itu, kita melakukan riset. Nah, habis riset apakah cocok dengan produk yang akan kita inikan, nah baru kita tampilin iklan. Kalau yang dari Kak Ardi bilang, mereka juga bisa lihat aktivitas apa saja yang kita lakukan kan?
Nah, ngeri juga ya kalau kayak gini. Apakah ini ilegal atau legal ya, Kak Ardi? Kalau untuk ini sih sebenarnya legal, karena kan saat user itu mulai mendaftar, mereka kan akan menyetujui kalau data mereka itu akan digunakan oleh pihak developer. Nah, jadi ini legal. Tapi kalau misalnya ngomong soal ngeri ya, yang ngeri juga, tapi nggak mengerikan itu. Karena walaupun saya bisa lihat datanya kayak misalnya tuh, saya kan bisa tahu tuh ya, di Bogor misalnya lebih banyak orang yang suka baju Korea. Tapi saya tuh nggak tahu spesifik siapa saja yang suka. Ibaratnya gini, saya tahu satu kelas ini orang ini suka jajan somai, tapi saya nggak tahu spesifik siapa saja yang suka somai, siapa saja yang nggak suka, begitu. Untuk antisipasi hal tersebut, Kak Ardi bisa dong berbagi tips ke kita gimana caranya untuk mencegah terjadinya data yang diambil. Kalau untuk antisipasi ya, menurut saya tuh agak sulit juga sih, karena tuh rata-rata aplikasi sekarang, terutama yang gratis, itu akan mengambil data kita. Ya kalau misalnya untuk meminimalisir ada caranya, tapi ini untuk yang browser doang. Kayak misalnya tuh kalau browsing pakai VPN, terusannya pakai juga adblock. Nah, adblock ini tuh gunanya untuk mencegah iklan dan dari tracking itu. Jadi kalau pakai adblock, data kita tuh nggak bakal bisa diambil karena scriptnya itu diblokir sama adblocknya itu. Berarti nggak bisa dicegah ya, jadi cuma dari diri kita sendiri yang bisa meminimalisir hal tersebut. Iya, iya, nggak bakal bisa dicegah selama kita menggunakan teknologi digital ini. Ya mau nggak mau privasi kita bakal hilang. Ya lagi juga kan kalau misalnya kita nggak mau privasi kita nggak diambil ya, ya berarti jangan pakai digital. Tapi kan di era sekarang kan nggak mungkin kita offline. Ya kali zaman sekarang masih pakai surat, nggak mungkin kan, wasting time juga. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ardi untuk informasinya. Ini sangat bermanfaat banget untuk kita semua agar lebih paham tentang privasi. Jadi di sini gue bisa menyimpulkan dari informasi yang Kak Ardi tadi berikan, hampir mustahil menjaga privasi kita dalam dunia digital. Dan kalau mau terjaga, mau nggak mau, baik lagi ke cara tradisional seperti kirim pesan lewat surat, bepergian pakai peta, dan lain-lainnya. Kalau kayak gitu memang terjaga, tapi di sisi lain juga produktivitas kita turun drastis. Dan tadi sempat dibahas juga data yang diambil itu nggak terlalu spesifik. Jadi kalau kayak anonim gitu. Cuma di sini lumayan mengerikan juga karena bisa dipantau dari apa yang kita ketik, kita cari, kita tonton dan lain-lain bisa dilihat dari orang yang tidak dikenal. Kalau kayak gitu juga lumayan mengerikan ya. Tapi balik lagi ke sisi diri kita sendiri mau kayak gimana nya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Mungkin nanti bisa di next episode Ruta lagi dengan topik yang menarik lagi. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa via chat atau apapun nanti lewat Instagram dan lain-lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next episode Rutal, Ruang Digital. Salam Rutal ya.